Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sudah siap anak-anak? Ya, mari kita mulai. Nah, anak-anak, sekarang mari kita amati dan kita baca bersama-sama percakapan di bawah ini. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Nah, anak-anak, kira-kira apa ya yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Kita lanjutkan ya. Sekarang kita membaca bersama-sama teks bacaan berikut ini. Bermain simpai. Tahukah teman-teman, apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bermain simpai di rumah? Nah, mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang kita baca bersama tadi ya. Bisa? Nah, anak-anak, apakah kalian pernah bermain simpai di rumah? Sudah tahu kan cara memainkannya? Nah, supaya lebih jelas, kita jawab bersama-sama ya pertanyaan di slide berikut berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Sudah siap? Apakah simpai itu? Ada yang tahu? Ya, pintar sekali. Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, bagaimana bentuk simpai itu? Siapa yang tahu bentuknya simpai? Ya, pintar sekali. Simpai berbentuk lingkaran. Pertanyaan ketiga, terbuat dari apa simpai tersebut? Masih ingat simpai terbuat dari apa? Ya, pintar sekali. Simpai terbuat dari rotan. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara memainkan simpai? Cara memainkan simpai adalah dengan memutar simpai di pinggang. Ya, pintar sekali. Kita lanjut ya anak-anak. Coba sama-sama kita amati gambar yang ada di slide berikut. Kira-kira apa ya yang dilakukan Benny pada gambar di atas? Apakah kamu pernah melakukannya? Coba tirukan bermain simpai seperti Benny bersama teman-teman, kakak, adik, atau ayah dan ibu di rumah. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya. Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu.
Benar kata Ibu Dik. Ayo kita mandi. Baiklah Bu. Ayo Kak. Nah, dari percakapan antara Ibu, Kak Tiur, dan Beni, kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide berikut. Coba dijawab, boleh didiskusikan dengan ayah, ibu, atau kakak di rumah. Baik anak-anak, setelah selesai menjawab pertanyaan tadi, sekarang mari kita amati bersama-sama. Isilah kolom di bawah ini sesuai dengan hasil pengamatanmu. Nah, kita jawab bersama-sama ya. Jadi ada simpai. Bagaimana warnanya? Warnanya coklat. Bentuknya? Ya, pintar, lingkaran. Permukaannya bagaimana? Halus ataukah kasar? Iya, benar, halus. Kemudian kegunaannya untuk bermain atau senam berirama. Ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, setelah selesai mencatat hasil pengamatan, kita melanjutkan dengan mengamati benda-benda yang ada di sekitar kita. Masih ingat tadi simpai berbentuk apa? Ya, benar, simpai berbentuk lingkaran. Sekarang coba cari sekelilingmu. Kira-kira ada tidak benda yang bentuknya sama seperti simpai atau yang berbentuk lingkaran? Jika sudah menemukan benda yang berbentuk seperti simpai atau lingkaran, segera tuliskan benda-benda tersebut pada tabel yang ada di slide berikut. Ibu kasih contoh ya. Misalnya, benda yang pertama adalah contoh benda yang pertama adalah setir mobil. Kemudian benda yang kedua adalah roda. Benda yang ketiga, gelang ibu. Iya, boleh, pintar sekali. Nah, anak-anak, selain kita belajar tentang simpai, cara bermainnya, bentuknya, kemudian kegunaannya, kita juga mempelajari satu bentuk benda, yaitu lingkaran. Nah, anak-anak, supaya lebih paham, tuliskan lebih banyak lagi bentuk-bentuk yang menyerupai simpai atau lingkaran. Boleh sebanyak-banyaknya temukan benda-benda tersebut yang ada di sekitarmu. Kita lanjutkan ya anak-anak. Siapa yang tahu apa artinya aturan? Ya, pintar. Aturan adalah tata tertib. Nah, di rumah juga terdapat aturan. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk dalam bertingkah laku di rumah. Aturan di rumah disebut juga dengan tata tertib di rumah. Aturan di rumah harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Siapa saja sih anggota keluarga? Anggota keluarga kita terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, atau siapapun yang ada di rumah. Nah, semuanya harus mematuhi aturan atau tata tertib di rumah. Sekarang Ibu beri contoh ya, aturan yang ada di rumah yang setiap hari biasanya kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah ketika bangun tidur, harus selalu merapikan tempat tidur kita sendiri. Siapa yang sudah begitu di rumah? Yang kedua adalah merapikan mainan setelah kita bermain. Siapa yang sudah pintar merapikan mainannya sendiri tanpa disuruh orang tua? Jika kamu sudah melaksanakannya, berarti kamu mematuhi tata tertib di rumah. Contoh yang ketiga adalah berpamitan saat akan keluar rumah.
jika mau bermain ke rumah teman, jika akan berangkat sekolah, berangkat ngaji, sebaiknya kita wajib berpamitan kepada orang tua. Baik anak-anak, itu tadi adalah contoh tata tertib atau aturan yang ada di rumah. Nah, tugas kalian adalah menyebutkan beberapa contoh lagi aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan.